Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Dimas Caesar Willianto and my nickname, or you can call me Dimas. I'm for class 10, majoring in TKC, Computer and Network Engineering, subclass A. Actually, I wanted to explain my material in English, but I'm self-conscious about my English skill. So I will explain this material using the English I'm comfortable with. Let's go to the material. Oke, gini kan bisa lebih santai gitu. Saya bisa lebih leluasa menjelaskan kepada kalian, dan juga kalian bisa lebih memahami saya dengan bahasa yang saya kuasai. Kalian pernah berpikir nggak, gimana sih kita bisa terhubung dengan orang yang sangat jauh, di mana saja dan kapan saja dengan lancar? Nah, di balik itu semua ada peran yang sangat penting, peran pekerjaan yang sangat penting, yaitu seorang network engineering. Network engineering adalah pekerjaan di bidang TKJ. Penasaran? Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang network engineering secara dasar-dasarnya saja, seperti apa itu network engineering, tugas-tugasnya, dan gimana cara mencapai network engineering, gimana cara menjadi network engineering. Mari kita mulai dengan apa itu network engineering. Network engineering adalah pekerjaan yang fokus pada bidang perancangan, pengimplementasian, pemeliharaan, dan keamanan jaringan komputer. Masih bingung? Oke, kayak gini. Kalian bayangkan saja jaringan ini sebagai jalan raya yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, server, dan perangkat lainnya. Nah, seorang network engineering ini sebagai insinyur atau arsitek yang membangun jalan raya tersebut. Oke, sudah paham kan gimana itu network engineering? Secara dasar, network engineering itu seperti itu. Lalu gimana sih tugas-tugas utama dari seorang network engineering? Tugas utama dari seorang network engineering itu ada 4, yaitu yang pertama, perancangan. Perancangan yang dimaksud ini adalah seorang network engineering akan membangun atau merancang rancangan atau blueprint untuk organisasi atau perusahaan yang ia ikuti. Lalu yang kedua adalah pengimplementasian. Yang dimaksud dengan pengimplementasian ini gak mungkin dong ya, setelah merancang kita itu nggak melakukannya, kita nggak membuatnya. Nah, begitu pula dengan network engineering. Network engineering itu juga akan membangun rancangan yang sudah ia buat sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah memelihara. Seorang network engineering tidak hanya membuat ataupun merancang jaringan komputer, namun ia juga memelihara. Yang dimaksud dengan memelihara ini, ia akan memantau kinerja jaringan komputer. Misal ada yang salah, ia akan melakukan yang namanya troubleshooting. Ia juga akan melakukan pembaruan secara terus-menerus kepada jaringan komputer yang sudah ia buat tadi. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah keamanan. Keamanan ini menurut saya itu 11-12 dengan pekerjaan yang namanya cyber security. Kenapa? Karena ini sama-sama mengamankan jaringan komputer dari serangan cyber. Namun, network engineering ini tidak spesifik cyber security. Network engineering akan membuat sebuah keamanan untuk jaringan yang ia buat agar terhindar dari serangan-serangan cyber.
Seperti contohnya, ia akan membuat firewall ataupun VPN di jaringan komputer yang akan ia buat. Oke, setelah kalian mengetahui network engineering itu gimana dan juga tugas-tugas utamanya itu gimana, pasti di antara kalian ada yang berminat atau tertarik gitu menjadi network engineering dan bingung gimana memulai untuk menjadi network engineering itu gimana dan langkah-langkahnya itu apa aja sih. Di sini saya akan menjelaskan 2 langkah untuk menjadi seorang network engineer. Yang pertama itu langkah dasarnya terlebih dahulu. Di mana langkah dasar ini kalian akan menimba ilmu dan pengetahuan untuk menjadi network engineering. Dan juga kalian juga akan menimba atau menambah pengalaman untuk menjadi network engineering. Gimana caranya? Kalian akan memulai dengan kuliah. Kuliah ini kalian bisa mengambil jurusan teknik informatika ataupun ilmu komputer. Lalu yang kedua, kalian bisa mengikuti bootcamp. Yang ketiga, kalian bisa juga magang gitu. Cuma itu saja? Oh tidak, kalian bisa melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan menambah ilmu pengetahuan kalian ataupun menambah pengalaman kalian, yang dimana itu masih banyak lagi. Lalu yang kedua, itu adalah langkah profesional. Di langkah profesional ini kalian akan mengikuti ujian-ujian tertentu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu juga untuk mendapatkan sertifikat atau bukti formal kompetensi yang kalian miliki, seperti CCNA ataupun CCNP. Nah, setelah kalian mengetahui nih ya, kalian mengetahui gimana sih caranya menjadi network engineering itu, juga kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya dan tugas-tugas utama dari seorang network engineering. Saya kira sudah selesai, sudah di akhir penghujung video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.